Klien kami, Bapak Nurdin, untuk mengklarifikasi atas statement dari IG-nya Ibu Nita dan dilanjutkan dengan kuasa hukumnya. Ada beberapa yang kami luruskan atas yang disampaikan itu. Jadi satu, Ibu Nita menikah dengan Pak Nurdin itu pada tahun 2000, bukan 2007, bagaimana disampaikan oleh PH-nya. Jadi saya tegaskan lagi, tahun 2000. Yang kedua, sebelum Bu Nita menjadi seorang artis Kartini, pada saat menikah dengan Pak Nurdin, itu belum menjadi artis yang seperti saat ini. Jadi itu yang perlu saya bawakan. Jadi statement kemarin yang disampaikan itu kami luruskan dan itu tidak benar. Yang kedua, terkait mengenai pemotongan 40% dari hasil nyanyi itu masuk ke manajemen. Karena klien kami, Pak Nurdin itu sekaligus sebagai suami, dia juga sebagai manajernya, dan 40% itu bukan masuk untuk pribadi Pak Nurdin. Jadi itu masuk ke manajemen. Saya tegaskan lagi. Jadi itu tidak benar kalau haknya 40% dipotong itu untuk keperluan Pak Rudi, tidak benar. Ya, selanjutnya terkait mengenai ada Pak Nurdin ini menghalangi anak, itu tidak boleh bertemu dengan anak, itu sama sekali tidak benar. Pak Nurdin selama ini memberikan ruang 24 jam untuk bertemu dengan anaknya, ya kan? Nah, yang meninggalkan tempat tinggal bersama sendiri itu kan Ibu Nita sendiri, bukan Pak Nurdin. Dan anaknya boleh ditanyakan, karena anaknya sudah besar, boleh ditanya. Nah, untuk lebih detailnya terkait mengenai pemotongan mengenai uang kelahiran yang katanya tidak membiayai itu, nanti klien kami akan menjelaskan sendiri. Ya, terkait pemotongan 40% itu baru aku agak penasaran karena kan dari statement-statementnya Renita dan adiknya itu kan terlihat bahwa mereka jumawa dalam arti mereka congkak kalau semua hasil yang mereka beli itu sekarang adalah hasil dari jerih payahnya sendiri tanpa campur tangan bapak. Nah, kalau setelah 40% lalu dia masih bisa menghidupi kehidupannya pribadi, memang berapa sih Pak penghasilannya Renita sendiri? Kalau boleh dijabarkan Pak, untuk mematahkan statementnya dia aja Pak. Sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ini ya. Sebetulnya permasalahan ini adalah masalah internal saya. Jadi harusnya ini tidak dibawa keluar. Hanya karena udah bolanya menggelinding seperti ini, akhirnya saya harus bicara, harus meluruskan kata-kata atau statement pengacaranya yang menurut saya itu sebenarnya tidak benar. Jadi saya perlu jelasin dulu bahwa saya nikah dengan Nita itu tahun 2000. Pada saat itu Nita belum jadi artis. Jadi dia masuk ke rumah tangga saya itu, saya buatkan manajemen, label, mungkin teman-teman udah tahu lah. Jadi yang di label saya itu bukan karena Nita Thalia, ya. Jadi ada beberapa artis yang lain. Terus perihal yang barusan ditanyakan potongan, jadi gini, kita udah sepakat ada kontrak dengan Nita Thalia, sekalipun dia itu istri saya. Karena dia masuk di label saya, kita ada
kesepakatan, tetap profesional, ya, dipotong 40%. Orang beranggapan bahwa itu selama 15 tahun itu dipotong 40%. Jadi saya perlu jelasin, yang dipotong 40% hanya 3 tahun kalau tidak salah ya. Setelah itu dia keberatan. Ya, dari pertama saya bikinin album pertama. Kenapa dipotong 40% itu? Karena biaya untuk promosi dan membuat album itu cukup tinggi. Pada saat itu kan tidak ada digital. Kita masih pakai pita 2 in analog. Dulu itu saya bikin satu album untuk Nita itu tidak cukup uang 300 juta. Satu album. Sekarang udah punya berapa? 18 album. Jadi potongan itu bukan untuk pribadi saya. Ya, potongan itu dipotong oleh manajemen, tetapi untuk operasional dia lagi. Nah sekarang gini, kalau OPR itu kan bawa tukang make up, bawa asisten, harus pakai supir, harus pakai bensin, harus makan. Nita terima 60% itu adalah bersih, ya. Dan itu bukti transfernya dari manajemen ke Nita ada, oke? Nah, di tahun keempat apa kelima saya lupa, tapi datanya ada di kantor. Dia keberatan dengan 40%, dia minta 30%. Kita kasih, karena dia istri saya ya udah, oke 30%. 2 apa 3 tahun berikutnya dia keberatan lagi, minta lagi dipotongnya 25%. Kita ikutin 25% karena dia istri saya, ngapain diperdebatkan gitu kan. Yang terakhir mungkin lupa juga istri saya, sudah berapa tahun ini manajemen tidak motong 1% pun, ya. Jadi uang itu semua yang buat kontrak, yang meeting, yang apa segala macam, mungkin orang-orang media tahu lah. Yang di depan kan saya, karena saya di situ tuh sebagai produser, sebagai manajer, ya sebagai istri juga, sebagai suami juga. Jadi dia istri saya. Jadi kalau yang meeting itu segala macam kontrak apa semua saya handle. 3 atau 4 tahun belakangan ini saya tidak motong 1% pun. Jadi uang itu langsung ke rekeningnya istri saya. Dan saya sudah tidak mengetahui lagi uang itu dapat berapa, ya, untuk apa dikemanakan. Saya sudah tidak mengerti. Cuma kalau saya tanya katanya buat membantu keluarganya. Karena kalau untuk hidup rumah tangga saya semuanya itu uang saya, gitu ya. Jadi bukan uang hasil nyanyi, bukan. Jadi tetap Pak Rudi tetap membiayain sebagai suami kewajiban. Ada bukti semua. Kan namanya hidup itu cuma bukan makan ya, anak sekolah, ya biaya les, biaya listrik, iuran. Rumah kita itu alhamdulillah bisa kebeli 4-5 rumah. Biaya rumah itu semua saya yang bayar listriknya, termasuk segala-segalanya. Jadi tidak ada dipotong dari uang nyanyi untuk bayar listrik, dipotong uang nyanyi untuk biaya rumah Cibinong, rumah Bandung, mana nggak ada. Jadi semua itu biaya rumah adalah yang nanggung saya. Mungkin kemarin Nita lagi lupa, atau mungkin pikirannya lagi kalut, jadi nggak inget lagi masalah-masalah seperti itu. Ya termasuk dia menjadi seorang artis itu prosesnya berat, prosesnya lama, dan tidak sedikit uang yang keluar. Nah ini contohnya di samping saya, ini ada manajer produksi dari MGM, mungkin bisa ngejelasin kapan sih Nita itu masuk ke manajemen saya, gitu. Jadi itu semuanya menurut saya yang statement kemarin pengacara yang mau IG Nita itu nggak benar. Termasuk beginilah, biaya rumah sakit anak melahirkan saya tidak membiayai. Sekarang logikanya begini, saya buat bikin album itu MM-an ya. Sekarang untuk biaya rumah sakit berapa sih? Kalau nggak salah 45 apa 50, karena dia kebetulan waktu itu sesar, ya. Udah begitu dia sekalian ngebetulin ada bekas operasi, sekalian dirapihin, makanya agak tinggi dia. Sekarang logikanya lah seperti itu. Untuk apa gitu, masa anak sendiri nggak mau ngebiayai? Nah terus sekarang kalau memang itu uang dikuasai oleh saya atau dipotong oleh saya, Nita kan berstatement, saya beli rumah, beli mobil pakai uang saya. Uangnya dari mana? Betul kan? Uangnya dari mana gitu loh. Saya ini ke istri saya itu, bayangin aja, kemanapun istri saya itu saya dampingi. Saya jadi tahu banget gitu ya. Sampai kadang-kadang ya, maaf,
masang mic di atas panggung kalau nggak ada teknisi itu saya yang turun. Padahal saya seorang produser. Demi kelancaran, demi kebaikan, demi cinta saya kepada istri saya lakukan gitu. Tapi ya nggak tahu kenapa ya tiba-tiba istri saya itu mengungkit hal-hal yang nggak perlu menurut saya. Ini padahal halnya kan hal-hal pribadi ya yang harus tidak kebuka keluar. Ya akhirnya saya mengklarifikasi. Nah, terus ada masalah lagi yang saya melarang dia berteman. Saya melarang berteman, nggak boleh bergaul, nggak boleh itu ini. Gimana ya saya ngejelasin sekarang begini, kan sering ikut saya di saya punya grup band namanya Rudista, dia jadi artis pendamping dan dia itu sering ke rumah gitu, beberapa kali ke rumah, dan mungkin kalau ke rumah itu bukan hanya 1-2 orang, dia kadang lebih dari 10 orang, dia sampai kadang nginep, kadang apa saya tidak pernah melihat. Termasuk itu pengacaranya. Nah, pengacaranya itu udah sering ke rumah dan ke kampung saya pun pernah. Makanya saya bingung. Kok itu si bapak pengacaranya bisa berstatement, saya bisa katanya melarang. Harusnya dia itu kan sebelum ngucap itu apa namanya ada klarifikasi dulu lah ke yang bersangkutan yang kayaknya apa betul seperti ini atau gimana. Jadi intinya gini, saya tidak pernah melarang istri saya bergaul dengan siapapun, ya, selagi itu di koridor yang benar. Nah karena kebetulan saya jadi suaminya, saya kan ingin istri itu bergaul dengan teman-teman yang baik. Atau mungkin belakangan Anda juga bisa lihat lah di postingan ternyata dia bisa liwetan sama Teh Iis Dahlia. Dan bukan sekali ya, ini beberapa kali buktinya itu dia bisa. Kenapa dia berkesimpulan bahwa saya melarang gitu loh. Dan dia juga sering lah keluar dengan teman-temannya, silakan terutama dengan namanya itu ada grup namanya grup Bunyuk Rawon. Dia itu selalu beramai-ramai kemana-mana, saya nggak pernah tahu. Ya mungkin itu ya penjelasan dari saya. Soal menikmati istri pertama Bapak hasil dari jeripaya Tenita, mungkin klarifikasi? Jadi gini, saya ini kebetulan di samping punya usaha sendiri, ya saya kerja juga ya di kantor konsultan. Jadi saya itu udah memisah-misahkan ya. Saya semua pengeluaran rumah itu dicatat detail, apapun saya catat. Mana biaya rumah, mana biaya keperluan mana keperluannya Teknita, mana keperluannya istri saya. Jadi tidak ada 1 rupiah pun ya yang saya jelasin, tidak ada 1 rupiah pun uang keringatnya Teknita yang saya kasih makan ke istri saya. Kecuali gini ya, kecuali yang saya lihat, karena kebetulan istri saya itu berdua kan akrab. Jadi kalau ulang tahun itu Teknita suka beliin sesuatu. Itu ya saya iya kan, karena saya melihat. Atau Teknita lagi bikin acara apa, istri saya yang pertama masak, karena istri saya pertama hobi masak, dia kirimin makanan. Itu ya, tapi kalau untuk hidup atau nafkah istri saya yang pertama ngambil dari dari Teknita, itu tidak benar. Om, untuk terkait masalah kan yang katanya udah lama nggak bertemu dengan Tenita, apakah benar karena dilarang-larang orang tua itu seperti apa? Jadi gini, saya perlu jelasin. Sebetulnya rumah tangga saya dengan Tenita itu tidak ada masalah. Ini saya pribadi tidak ada masalah. Karena gini, sebelum Tenita pergi itu saya 2 hari kemudiannya itu akhir minggunya saya udah booking villa di Anyer, mungkin silahkan cek, takut saya bohong. Jadi kita itu mau liburan bersama, gitu ya, mau liburan bersama, ya semua lah, istri pertama, istri kedua, cuma di sananya pilahnya misah ya, nggak nyata tuh. Nah, terus ada kejadian yang membuat dia barangkali tidak nyaman. Nah, kejadiannya itu adalah saya menegur dia dengan tayangan-tayangan di medsos, karena menurut saya itu kan sudah sudah ya berpakaiannya atau gayanya sudah di luar batas lah menurut saya. Makanya saya tegur ya sebagai suami, jadi saya tegur baik-baik, kita bicara apa-apa, tapi ternyata dia tidak menerima. Yang akhirnya malah memilih lari dari rumah. Jadi dia itu sudah 2 bulan lebih sampai hari ini pergi dari rumah. HP saya semua diblok, jadi saya tidak bisa komunikasi. Jadi yang ditinggalkan itu adalah saya dan anak saya.
Nah karena anak saya di rumah kita ini tidak bisa, saya kan kerja di rumah tidak ada orang, yang akhirnya saya tanya anaknya mau tinggal di mana, mau sama siapa, mau ke bunda atau mau ke mana, udah ke dede aja, dede itu adiknya yang paling kecil dari istri saya. Ya, akhirnya kita selama 2 bulan ini di situ lah, sekolah, makan apa semua di situ. Terus saya tidak pernah melarang. Kalau memang ada larangan, saya buktikan larangannya seperti apa, gitu ya. Justru saya yang menyuruh anak saya telepon bunda pada saat ulang tahun, tolong telepon bunda, panggil, kamu takut mau bareng di jalan sama bunda. Iya, kata dia, bundanya yang nggak mau. Berarti kan bukan saya atau bukan anak yang nggak mau ketemu dia. Nah jawaban saya seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin malam anak saya bilang izin mau ketemu bunda, saya izinkan. Sampai sekarang masih di sana. Bapak yang nganterin? Saya nganterin, saya ketemu dia langsung, nggak ada apa-apa. Nggak sempat bertanya komunikasi apa soal mau ketemu sama TNI? Hanya jaga anak baik-baik. Udah gitu komunikasinya, karena kita ngerinya apa, Tenita itu kan kalau diajak bicara agak suka ini ya. Jadi Emosian. ya, jadi maksudnya saya hanya menyampaikan ini titip anaknya baik-baik. Pak, udah saya pulang. Berarti itu mau keinginan anak untuk bertemu Tenita, bukan Tenita sendiri yang meminta untuk ketemu. Ke saya WA-nya itu anak yang ngomong, ayah mau ketemu bunda boleh nggak? Jadi saya jawab, ya, boleh dong, masa nggak boleh? Gitu. Terus saya anterin janjian, kita ketemu. Jadi permasalahan ini terjadi sekitar bulan Agustus pada saat Saya cerita. Jadi gini, itu ya? saya ke Anyer itu booking villa tanggal 15 15 apa? 15 Agustus. Jadi kejadiannya itu adalah tanggal 12 Agustus. Jadi 3 hari sebelum berangkat saya tetap ke Anyer karena anak saya kasihan. Teknikanya nggak ikut. Berarti setelah 2 bulan itu tiba-tiba menggugat cerai gitu, minta pisah. Jadi yang masalahnya tuh gini, pertamanya saya konsultasi ke lawyer saya. Nih saya bermasalah seperti ini, gimana? Tanggal 25 Agustus karena saya merasa didolimin oleh istri, dia meninggalkan anak dan suami dan tidak merespon untuk silaturahmi karena dengan dibloknya telepon kan saya tidak bisa komunikasi gitu. Saya konsultasi, akhirnya udah Bapak bikin surat kuasa aja kepada kami. Akhirnya saya tanggal 25 ya Pak, tanggal 25 saya membuat surat kuasa untuk menggugat cerai. Jadi awalnya saya yang gugat cerai. Terus tanggal 22 September 22 September itu kita daftar gugatan cerai cuma lewat online. Kita udah bayar ya Pak ya? Jadi ini, Coba jelasin sama Bapak. jadi sebelum ada gugatan dari kita, saya mewakili Pak Rudi ini sebagai kuasa hukumnya sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara karena sekarang sistemnya lewat e-court, jadi pendaftaran online. Saya sudah melakukan itu sesuai dengan prosedur dan petunjuknya, dan saya sudah dapat hukumnya untuk biaya perkara dan saya sudah setorkan ke bank. Nah, saya tunggu sehari 2 hari, ternyata nomor perkaranya tidak keluar. Jadi tidak keluar, saya akhirnya mendatangi ke Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kemudian saya datang dan ketemu pegawai Pengadilan Agama, ternyata malah yang punya saya belum terdaftar, tapi ada gugatan yang sudah masuk yang punya kita. Nah, itu jadi Pak Rudi sebenarnya sudah mau mendaftarkan bulan itu. Jadi pada saat itu kaget karena nggak tahu pihak sana juga mendaftarkan. Biasanya ternyata sudah masuk di luar. Nggak tahu Pak Rudi Nggak tahu. Berarti pada saat benar-benar kalau konteks itu benar-benar nggak ada komunikasi sama sekali sampai akhirnya menggugat. Jadi gini, saya ada beberapa kali ke dia mencoba, ya namanya mungkin takut saya yang salah gitu ya. Jadi kita coba, ya saya memohon maaf ke dia, makanya WA-nya tidak langsung dari HP saya, karena HP saya kan jadi saya melalui anak saya. Tapi dia tidak merespon. Saya ada beberapa kali WA menanyakan hal ini, terus saya juga kan masih berhubungan dengan IO termasuk TV. Jadi mereka kan jadwal-jadwal semua saya yang atur. Jadi mereka masih ngasih ke saya kan, Pak ini jadwal ini kayak di TV, ini bajunya harus seperti ini kan semua ke saya. Nah saya akhirnya menyampaikan ke
Teh-Nitanya itu melalui anak saya, dan itu semua ada bukti. Tanpa respon sama sekali. Tanpa respon sama sekali. Waktu itu perasaan kesepakatan bersama untuk berpisahnya itu kapan? Jadi gini, dia itu sempat sempat nge-WA ke istri saya yang pertama. Nge-WA-nya itu adalah menitipkan anak. Nah, di bawahnya itu dia curhat. Dia curhatnya itu adalah saya mau pisah dengan Rudi, tapi mau secara baik-baik. Nah, saya ambil dari isi WA itu berarti kan dia memang pengen pisah dari saya secara baik-baik, makanya saya begitu. Nah, saya juga sempat WA ke dia lewat anak saya, oke, kalau kita mau pisah kita secara baik-baik dan tolong jangan diumbar keluar karena anak saya kan masih baru umur 14. Saya takutnya terhadap anak kan ada gangguan Dampaknya. fisiknya, dampaknya. Itu yang saya khawatirkan itu. Jadi makanya sebenarnya di sini kita juga tidak mau karena ini perkara perceraian, kita dari pihak Pak Nurdin sendiri tidak mau melebar kemana-mana, cukup karena ini proses perceraiannya sendiri sedang berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Kota. Masih belum tahu putusannya seperti Jadi apapun. cuma kita ini luruskan. Cuma ini kita membuat statement karena ada IG di IG-nya Teh-Nita sama di si pengacaranya kan bikin statement yang menurut saya itu tidak benar semua. Tadi Bapak bilang setelah di WhatsApp Teh-Nita yang menitipkan anak itu dia juga bilang kalau ingin bercerai secara baik-baik. Itu bilangnya ke istri saya bukan ke saya. Jadi Bapak mengajukan gugatannya itu setelah ada WhatsApp atau sebelum ada WhatsApp? Saya lupa. Saya lupa. Pak Nah, Bro, mungkin gini, Intinya juga Pak Rudi sendiri juga pengen memang bisa. ya karena kan saya merasa sebagai suami sudah tidak dihargai, ya sudah tidak ada kecocokan dan sudah ya tidak dihargai lagi lah, makanya saya konsultasi ke kuasa hukum nih kalau seperti apa jalan keluarnya seperti apa. Makanya solusinya mungkin ya kita memang udah mau itu. Pak Rudi akan termasuk pemicunya soal yang disebut tidak bisa membiayai kecantikan dan wanita kalian, perawatannya bla bla segala macam. Gini, saya tidak pernah berbicara mengenai hal biaya itu ya. Saya belum pernah dari mulut saya itu keluar seperti itu. Kapan? Karena dari Mbak Nita Thalia sendiri kan postingan itu berawal dari yang katanya dia capture dari media bilang bahwa Pak Rudi udah nggak kuat minta biaya segala macam makanya Mbak Tidak Nita pernah keluar ada. kayak gitu. Saksi hidupnya ini masih ada. Jadi saya baru ketemu wartawan itu, maaf ya, saya udah komit kepada kuasa hukum saya. Saya tidak mau diwawancari oleh wartawan. Begitu keluar dari pengadilan saya udah lari ke mobil. Teh-Nita lagi diwawancara. Karena saya dikejar terus, akhirnya saya diizinkan oleh kuasa hukum saya udah bicara aja sedikit. Nah, makanya saya menjelaskan di situ silahkan lihat rekamannya yang sebenarnya. Ada nggak bahasa saya bicara bahwa saya udah tidak kuat lagi membayar? Saya orang hidup bisa cari uang, namanya kebutuhan itu kita bisa cari. Kenapa saya harus? Apalagi itu masalah internal ya. Untuk kecantikan, untuk apa? Namanya istri itu, kalau kita cinta sama istri, apapun yang diminta istri itu kan harus diberikan. Ya, selagi kita mampu. Nah, apalagi saya mengungkit-ungkit masalah itu, saya tidak pernah berucap tolong rekamannya kalau ada kasih tahu ke saya. Kalau ada itu ya, hanya barangkali gini, media memprediksi, ditanya ke Teh-Nita keadaannya lagi labil, emosi, ya mungkin jawabannya akhirnya seperti itu, dan akhirnya seperti sekarang ini, gitu loh. Kalau nggak salah Pak Rudi waktu itu bilangnya begini, seingat saya mungkin Teh-Nita sendiri ya karena semakin terkenal, semakin populer, keuntungannya semakin banyak. Bukan itu, salah. Jadi bukan itu. Jadi gini, saya ditanya apakah karena kebutuhan seorang artis semakin berat, jadi sekarang ini biayanya makin tinggi. Ya itu kan pertanyaan dari wartawan. Saya jawabnya hanya gini, ya namanya artis, ya namanya orang udah cantik kan pengen pasti dong lebih cantik. Saya tidak bicara biaya. Ya, saya tidak bicara biaya. Nah, mungkin itu menyimpulkan sendiri. Ya, menyimpulkan. Namanya saran beginilah, kayak Mbak udah cantik, pasti pengen lebih cantik dong. Cantik itu perlu biaya apa enggak? Nah, itu mah tinggal silakan aja menyimpulkan. Kan cantiknya secara alami bisa. Betul kan? Dengan air wudhu aja kita bisa cantik. Kalau kita niatnya baik gitu ya. Tapi sejauh ini wanita Thalia sendiri kalau untuk biaya perawatan segala macam kayak gitu minta sama Pak Rudi atau dia memang mengeluarkan sendiri? Jadi gini, setiap mau melakukan apa-apa itu kan kita selalu rundingan, ya.
mau operasi begini-begini, sempat saya itu kan melarangnya lah ya. Intinya suami itu saya melarang, hanya dia memaksa. Nah kalau untuk memaksa itu kan kita tahu kalau untuk ini, untuk begini itu biayanya berapa, pasti ada angka dong. Angka itu ada nggak? Nah kalau memang ada, kita lakukan. Nah, kalau keinginan Teh kayak contohnya kayak operasi lah, itu memang hasil darinya ini sebabnya, tapi hasil dari saya pun ada. Rinciannya ada, karena yang bayar ke dokter, bayar kemana-mana itu kan saya punya bukti sampai sekarang masih di sini, gitu ya. Siap.